semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Saboholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Saboholic Channel. Oke, selamat malam. Hari ini hari Kamis tanggal 16 April 2020. Di video kali ini saya ingin bercerita kepada sahabat pekerja terkait komentar dari sahabat pekerja yang hari ini menuliskan komentarnya di channel ini, bahwasannya mengalami kegagalan ataupun belum berhasilnya pengajuan JHT. Nah, jadi sahabat pekerja ini mempunyai case-nya itu mempunyai 2 kartu. Dia ingin mencairkan 2 kartu sekaligus. Nah, pasti sahabat pekerja bertanya-tanya kenapa status sudah berhasilnya daftar antrian online masih saja ditolak ataupun masih saja belum berhasil. Oke, sekarang saya akan jawab. Jadi apabila sahabat pekerja ingin mencairkan saldo jaminan hari tua lebih dari 1 kartu, saya sarankan harus cek dulu status kartu yang terakhir. Status kartu di perusahaan terakhir itu harus dicek dulu, karena apabila tidak dicek ataupun berpatokan pada KPJ yang sebelumnya, itu saya khawatir akan mengalami hal yang sama. Jadi case-nya kebetulan sahabat pekerja ini, dia waktu saat membuat daftar antrian online menggunakan nomor KPJ di perusahaan sebelumnya, bukan di perusahaan yang terakhir. Jelas bisa, karena kartu perusahaan sebelumnya itu sudah benar-benar nonaktif. Nah, jadi saat dia daftar antrian online menggunakan kartu yang sudah nonaktif di perusahaan sebelumnya itu bisa, maka diproseslah oleh dia untuk diteruskan mengirimkan scan dokumen. Nah, setelah ada konfirmasi dan verifikasi, dikonfirmasilah sahabat pekerja ini bahwa pengajuan JHT-nya belum bisa dilanjutkan ataupun belum berhasil dikarenakan masih ada 1 kartu yang aktif. Tapi peserta ini, sahabat peserta ini beranggapan ataupun menyatakan kalau statusnya sudah nonaktif. Dia dapat info dari HRD-nya. Oke, sekarang saya jawab. Nonaktif itu bukan wewenang dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi penonaktifan itu adalah wewenang dari HRD itu sendiri. Jadi selama HRD belum melakukan penonaktifan peserta ataupun melakukan finalisasi penonaktifan peserta untuk pelaporan iuran di periode bulan sebelumnya, maka masih bisa dikatakan aktif. Jadi ingat ya sahabat pekerja, yang berwenang melakukan penonaktifan kepesertaan sahabat pekerja semua bukan BPJS Ketenagakerjaan, tapi melainkan HRD perusahaan tempat sahabat pekerja bekerja. Nah, jadi saran saya untuk PIC HRD ataupun PIC BPJS, mohon berikan informasi yang benar kepada peserta karyawan untuk penonaktifannya itu. Jangan dibilang sudah dilakukan penonaktifan, sudah dikatakan penonaktifan secara sistem, tapi belum dilakukan finalisasi ke BPJS Ketenagakerjaan, itu masih belum dikatakan nonaktif. Jadi berilah informasi sejelas-jelasnya kepada peserta karyawan agar peserta karyawan dapat segera mengambil keputusan apakah akan proses ataukah belum dapat diproses. Itu saran saya buat PIC BPJS ataupun PIC HRD yang memegang aplikasi SIPP online. Harap diperhatikan, berikan informasi seterang-terangnya kepada
peserta karyawan. Karena hal ini jelas karyawan merasakan sudah bersusah-susah daftar antrian online, jadwal selalu penuh, loading lama, tanggal susah diklik, dan setelahnya berhasil, tiba-tiba masih ada ditemukannya kartu yang aktif. Padahal HRD sudah menginformasikan nonaktif, tapi belum dilakukan finalisasi. Itu sama aja belum bisa dikatakan nonaktif. Nah, jadi untuk kasus ini saran saya untuk sahabat pekerja yang melakukan pencairan saldo lebih dari satu kartu saat membuat daftar antrian online menggunakan nomor KPJ yang terakhir bekerja. Ya, jadi misalnya sahabat pekerja punya 2 kartu, ini kartu sebelumnya, ini kartu perusahaan terakhir. Nah, jadi di kartu perusahaan terakhir lah sahabat pekerja harus membuat daftar antrian online-nya menggunakan kartu di perusahaan terakhir. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan membuat daftar antrian di kartu perusahaan terakhir, sahabat pekerja dapat mengidentifikasi ataupun dapat mendeteksi bahwa kartu ini sebenarnya sudah nonaktif atau masih aktif. Nah, kalau sahabat pekerja sudah melakukan ini, pasti dapat melakukan untuk langkah selanjutnya bagaimana. Apabila memang sudah nonaktif, bisa lanjut untuk mengklaim saldo jaminan hari tua. Tapi apabila masih aktif, sahabat pekerja harus segera berkoordinasi ke HRD setempat. Kapan akan dilakukan finalisasi penonaktifannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu saran saya dan itu alasan saya. Gunakan kartu peserta perusahaan terakhir untuk membuat daftar antrian online bagi sahabat pekerja yang mempunyai lebih dari satu kartu dan ingin mencairkannya sekaligus. Nah, perlu diingat sahabat pekerja, jadi untuk penonaktifan kepesertaan itu sendiri bukan 1 bulan dari sahabat pekerja berhenti bekerja. 1 bulan itu terhitung dari sejak dibayarkannya oleh perusahaan sejak dibayarkannya dari perusahaan ke BPJSTK iuran terakhir sahabat berhenti bekerja. Jadi misalnya sahabat pekerja berhenti di bulan Januari dan HRD melakukan pembayaran untuk iuran Januari ini di Februari, maka terhitung 1 bulan dari Februari. Jadi di Maret lah baru bisa dilakukan klaim saldo jaminan hari tua. Tetapi apabila 1 bulan itu bukan terhitung dari sahabat pekerja berhenti, tapi terhitung dari sejak dilakukannya pembayaran iuran saat pekerja berhenti, periode sahabat pekerja berhenti. Satu lagi mungkin sekedar mengingatkan dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel ini, bahwa untuk pencairan saldo jaminan hari tua lebih dari 1 kartu, jadi sahabat pekerja cukup membuat 1 daftar antrian online saja ya. Jadi 1 daftar antrian online itu bisa mewakili untuk kartu lainnya. Jadi tidak perlu 1 kartu daftar antrian online, 1 kartu daftar antrian online, itu tidak perlu. Jadi cukup 1 daftar antrian online saja untuk mencairkan lebih dari 1 kartu. Tapi ingat, saat penginputan daftar antrian online menggunakan kartu kepesertaan di perusahaan yang terakhir ya, untuk dapat sahabat pekerja mendeteksi ataupun mengidentifikasi bahwa kartu ini apakah sudah benar-benar nonaktif atau masih aktif. Oke sahabat pekerja, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberi pemahaman khususnya buat sahabat pekerja yang ingin mencairkan saldo jaminan hari tua lebih dari 1 kartu, dan pastikan penginputan untuk daftar antrian online-nya menggunakan kartu kepesertaan perusahaan yang terakhir, jangan perusahaan sebelumnya. Oke sahabat pekerja, apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa komen di bawah video ini, dan jangan lupa apabila memang bermanfaat jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar bisa mengerti dan juga bisa paham, ataupun 1 pemahaman dan 1 pengertian. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.